sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Shalom sahabat sinar kasih. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dengan tema bebas distraksi. Terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang patut dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Sahabat sinar kasih, pernahkah saudara ketika sedang berdoa atau membaca Alkitab, tiba-tiba tangan seperti otomatis meraih ponsel karena mendengar bunyi notifikasi? Atau ketika berada di kebaktian, pikiran melayang, memikirkan pekerjaan besok, dan percakapan yang belum selesai. Kita ingin mengabdi kepada Tuhan, tetapi ada saja gangguan yang mencuri perhatian dan membuat hati kita terbagi. Hidup yang terpecah seperti itu menjadikan kita mudah lelah dan gagal menikmati hadirat Tuhan. Sahabat sinar kasih, Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 35 menulis dengan hati seorang gembala bahwa tujuannya adalah agar jemaat dapat mengabdi kepada Tuhan tanpa gangguan. Kata Yunani yang dipakai di sini berarti tanpa distraksi, tanpa ditarik ke berbagai arah. Menariknya, Paulus tidak sedang berbicara tentang dosa besar atau penganiayaan, melainkan tentang urusan-urusan duniawi yang sah, seperti pernikahan dan pekerjaan. Paulus menginginkan agar hati kita utuh dan tertambat hanya kepada Kristus, sehingga fokus kita tidak terpecah. Sahabat sinar kasih, bagaimana cara hidup bebas distraksi? Mulailah dengan mengenal apa yang paling sering memecah perhatian saudara. Kekhawatiran akan masa depan, kesenangan yang berlebihan, atau keterikatan pada validasi manusia. Kemudian ambillah langkah nyata untuk mendisiplinkan diri. Misalnya, tetapkan waktu khusus atau hening setiap hari tanpa ponsel. Hanya duduk diam bersama Tuhan dan membiarkan firman-Nya berbicara. Atau saat saudara bersama keluarga, hadirlah sepenuhnya tanpa memikirkannya yang lain. Dengan begitu, kita belajar mempersembahkan hati yang tidak terbagi, penuh, fokus, dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ku datang